Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Sikumbang, NPM 200517012660P. Kali ini saya ingin mempresentasikan pertemuan 13 dengan judul Sampling Audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar audit sampling ialah digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Yang pertama, ketidakpastian ialah waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi. Yang kedua, resiko sampling, yaitu resiko keliru menerima resiko beta, resiko keliru menolak, yaitu resiko alfa. Yang ketiga, resiko audit kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak handal. Adapun pendekatan sampling statistik, yang pertama ialah sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik, yaitu perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Sedangkan proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat defisiasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU. Berguna dalam pengujian, yang pertama piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikansi. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisihnya. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Adapun rencana sampling, yang pertama menetapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Yang terakhir ialah tujuan umum sampling dari PPU itu sendiri untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Menentukan metode pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama rumusnya, yaitu IS sama dengan NB dikali NB dibagi N. Melaksanakan rencana sampling. Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Kedua, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Yang ketiga, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Mengevaluasi hasil sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, auditor menghitung batas atas salah saji dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Yang kedua, rumus batas salah saji ialah BEAS sama dengan PS ditambah CRS, yang dimana PS ialah total proyeksi salah saji dalam populasi
sedangkan CRS adalah cadangan resiko salah saji. Adapun pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perbedaan dalam prinsip penerapannya. Yang kedua, kekeliruan dan ketidakberesan. Keuntungan metode PPU terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, menghasilkan sampel yang kecil. Yang ketiga, menghasilkan sampel berstrata. Yang keempat, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Yang kelima, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas. Yang terakhir, dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dinilai sebelum populasi lengkap. Kerugian metode PPU yang pertama didasarkan asumsi. Nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan yang khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPU melebihi CSR. Bila ada salah saji dalam sampel, maka auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Yang terakhir, jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Sampling variabel klasik terdapat 3 metode, yaitu yang pertama mean ataupun per unit, yang kedua selisih, yang ketiga adalah rasio. Mean per unit ataupun MPU. Yang pertama adalah sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Yang kedua, rata-rata nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi. Diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel terbagi menjadi 6. Yang pertama, ukuran populasi ataupun jumlah unit. Yang kedua, estimasi standar deviasi populasi. Yang ketiga, salah saji ditoleransi. Yang keempat, resiko keliru menerima. Yang kelima, resiko keliru menolak. Yang keenam, rencana cadangan resiko sampling. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi ialah yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Yang ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Adapun metode estimasi rasio terbagi menjadi 5. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Yang pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel dan metode estimasi rasio lain-lainnya. Adapun keuntungan metode sampling variabel ialah yang pertama, sampel mudah diperluas. Yang kedua, saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel terbagi 2. Yang pertama, lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai pihak. Evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling dan non-statistik.
yaitu yang pertama membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel itu sendiri. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif untuk menentukan ukuran sampel yang efisien dan efektif, auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Adapun faktor-faktornya ialah ukuran populasi, variasi dalam populasi, salah saji yang ditoleransi, salah saji yang diharapkan, resiko keliru yang diterima, dan resiko keliru yang ditolak. Sedangkan pengaruh atas ukuran sampelnya ialah pada ukuran populasi harus langsung, variasi dalam populasi harus langsung, salah saji yang ditoleransi terbalik, salah saji yang tidak diharapkan langsung, risiko keliru yang menerima terbalik, sedangkan risiko keliru menolak juga terbalik. Sekian presentasi yang saya lakukan, lebih dan kurang kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.